Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrian dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0506294459. Kali ini akan melakukan perekaman dari hasil tugas mata kuliah basis data, yang mana tugasnya adalah untuk membuat sebuah database beserta isinya yang lalu kita buat dengan relasi yang telah diberikan. Untuk pembuatan tabelnya dan database-nya serta relationship-nya saya skip karena itu akan memakan waktu yang banyak. Maka saya lihatkan saja hasil dari tabel yang sudah saya buat, yaitu ini. Terdapat 6 tabel dari administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan dokter, yang mana tiap tabel itu masih kosong, belum ada atribut atau value-nya. Oke, lalu kita lihat ke relationship yang sudah saya buat. Jadi dari tugas atau step-step yang diberikan, kita diperintahkan untuk menghubungkan relationship dari primary key ke foreign key pada tabel yang ada. ID admin, karena ada ID admin di tabel daftar, maka dihubungkan. Begitupun juga dengan yang lainnya. Lalu sekarang mari kita masuk ke tahap pembuatan isi dari tabel-tabel yang ada. Ini sudah. Kita masuk ke bagian data manipulation language. Kita akan lakukan query atau comment pada query di bawah ini. Yang pertama itu adalah query insert. Kita akan melakukan insert administrator terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke terminalnya. Kita query oke, ini berarti query yang telah kita masukkan itu berhasil ya kawan-kawan ya, berhasil masuk. Lalu kita lanjut ke keyword, ke tabel daftar. Kita masukkan sebuah value. Insert into daftar, cannot add or update a row of foreign key, constant cell, masa daftar. Oke, ini kayaknya kita harus masukkan ID pasien terlebih dahulu karena nggak ada. Oke. Jadi kita masukkan pasien terlebih dahulu, lalu selanjutnya bak dokter. Terdapat 6 pasien dalam hasil tugas yang diberikan ini. Mari kita masukkan satu persatu. Oke, berhasil. Ini yang terakhir. Set, masuk semua. Lalu kita coba kembali pada query di tabel daftar. Siap, masuk. Lalu sekarang kita masukkan untuk
tabel dokter, yang mana pada tabel dokter ini terdapat dua value. Oh shit, ulang lagi. Sip. Yes. Sakit. Oke, kita lanjutkan. Error. Yep. Nah, bagus. Sip. Oke, berhasil. Lalu ke dokter adminnya. Lalu yang terakhir pada tabel pasien dokter. Yap, error. Waktunya harus secara manual. Oke, satu lagi. Sip. Kita lihat pada PHP My Admin apakah sudah terisi semuanya. Sip. Dokter. Sip. Dokter admin. Sip. Pasien. Sip. Semua sudah terisi. Kalau mau lihat dari terminal, kita bisa masukkan keyword berikut. So, jangan lupa semikolonnya. Nah, selanjutnya ke perintah select. Kita akan select semua atribut di dalam entity pasien atau tabel pasien. Select. Kurang besar makanya hasilnya. Nah, inilah hasil. Alhamdulillah, ulang lagi lah. Nah, lalu kita lanjut ke keyword selanjutnya, yaitu select bersyarat, yang mana kita akan select berdasarkan syarat yang kita masukkan, yang mana pada keyword ini atau pada query ini kita akan select dari nama atribut nama pasien, dari tabel pasien, yang mana jenis kelaminnya adalah P, atau pada kasus ini yang berarti adalah perempuan. Yap. Berhasil. Ya, selanjutnya adalah join, keyword join,
yang mana terdapat beberapa jenis join, yaitu image join, left join, right join, dan cross join. Pada tugas ini saya akan melakukan mana itu adalah inner join. Kita copy saja query yang telah saya coba sebelumnya, lalu ke terminal. Sebenarnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Kita coba sekali lagi. Kita select ini singkatan dari nama tabelnya ya. Pasien, nama pasien, pasien dokter waktu periksa, pasien dokter resep, dokter, nama dokter. From tabel pasien join ke pasien dokter, yang berdasarkan dari key primary-nya ya, yang kita susun di relasi sebelumnya, yaitu adalah ID pasien pada tabel pasien, ID pasien pada tabel pasien dokter. Join ke tabel dokter, lalu relasi pasien dokter, ID dokter, dokter, ID dokter. Oke. Hasilnya adalah seperti berikut. Selanjutnya kita akan menggunakan keyword atau comment select fungsi aritmatika, yang mana pada kali ini adalah mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar. Kita menggunakan keyword berikut. Sekian. Hasilnya adalah 6. Lalu selanjutnya adalah select fungsi string. Terdapat penjelasannya pada gambar berikut. Yang kali ini kita akan lakukan query berdasarkan alamat pasien yang keywordnya adalah JL. Kita coba sekali lagi. Jelas ya, semua hasilnya adalah semua daftar pasien ya, karena berdasarkan JL. Lalu select between. Select between merupakan perintah untuk mengambil atau mengambilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Rumusnya adalah berikut. Kita akan mencoba saja langsung. Select semua dari tabel pasien yang mana ID pasien dari 281 dan 289. Hasilnya adalah berikut. Hasilnya dari 281 ID pasien dan 289. Selanjutnya adalah select like. Select like ini artinya yang selectnya ini seperti gitu, yang mirip-mirip. Select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Oke, kita coba saja. Oh ya, semikolonnya lupa. Oh, ini. Ini kenapa ini nggak bisa? Ini bisa. Misalkan pasien.
kita skip dulu aja pasang kemarin bisa. Ya saya nggak tahu apa yang menyebabkan error ini, tapi ya lah, kita lanjut dulu ke yang lain. Select order by, banyakkan order. Ini berdasarkan order, yaitu ordernya adalah descending dan ascending. Ini terlihat hasilnya, yang mana descending di sini adalah ID pasien. Jadi ID pasien yang besar dulu akan ditampilkan hingga yang terkecil. Lalu select by berdasarkan jenis kelamin. Lalu update adalah kita mengubah data yang ada. Itu adalah update. Sip, ID-nya sudah berubah. Yang sebelumnya itu adalah ada kata NP di sini, con menjadi can. Selanjutnya adalah delete. Kita akan delete pasien berdasarkan ID 279, yang mana pasien tersebut sudah sembuh. Oke, itu saja dari hasil tugas yang saya paparkan. Kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Saya Novrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.